Indonesia dan Malaysia. Dua negara serumpun, satu akar, satu darah budaya. Tapi kenapa sering ribut? Kenapa setiap ada batik, lagu, atau tarian, emosi publik langsung meledak? Bahkan, di masa lalu kedua negara pernah hampir perang. Di video ini kita akan membongkar konflik militernya, perang budayanya, dan akar masalah sebenarnya. Ketegangan terbesar Indonesia-Malaysia terjadi di era Presiden Soekarno, awal 1960-an. Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia yang saat itu mencakup Malaya, Singapura, Sabah, dan Sarawak. Indonesia menganggap federasi ini sebagai proyek neokolonialisme Inggris yang mengancam kedaulatan kawasan. Lalu lahirlah slogan legendaris, Ganyang Malaysia. Melalui Dwi Komando Rakyat Dwi Kora, Indonesia mengirim pasukan ke perbatasan Kalimantan. Kontak senjata benar-benar terjadi. Ini bukan sekadar konflik diplomatik tapi konflik militer sungguhan. Puncaknya saat Malaysia masuk Dewan Keamanan PBB, Indonesia melakukan langkah ekstrem. Tanggal 7 Januari tahun 1965 Indonesia keluar dari PBB. Langkah yang sangat berani dan sangat berisiko. Setelah kejatuhan Soekarno dan lahirnya Orde Baru, arah politik berubah. Tahun 1966, Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian perdamaian di Bangkok. Hubungan diplomatik pulih. Senjata diturunkan. Tapi ternyata konflik belum benar-benar selesai. Jika dulu konflik terjadi di hutan Kalimantan, sekarang konflik terjadi di media sosial. Tahun 2021, brand Adidas memicu kemarahan besar. Wayang kulit disebut sebagai warisan budaya Malaysia. Padahal, sejak 2003, wayang kulit sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia. Malaysia memang punya tradisi wayang di Kelantan, tapi pakemnya berbeda dengan wayang kulit Jawa. Kemudian tahun 2009, konflik batik memuncak. Malaysia gencar mempromosikan batik sebagai produk nasional. Indonesia merespons secara cerdas, bukan dengan demo, tapi diplomasi budaya. 2 Oktober tahun 2009, UNESCO menetapkan batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Tanggal itu kini kita kenal sebagai Hari Batik Nasional. Tahun 2007, muncul tari barongan di Malaysia. Topeng harimau, bulu merak. Visualnya sangat familiar. Lalu, demo besar terjadi di Jakarta. Malaysia akhirnya mengklarifikasi. Tarian itu dibawa perantau Jawa di Johor dan berasal dari pengaruh Indonesia. Ada juga lagu Sayang Sayange diklaim oleh Malaysia. Lagu rakyat Maluku ini digunakan dalam kampanye Malaysia Truly Asia. Indonesia bereaksi sangat keras. Dan setelah polemik panjang, Malaysia mengakui lagu ini memang berasal dari Maluku, Indonesia. Kemudian, rendang, makanan terenak dunia, juga tak luput dari klaim Malaysia. Di Malaysia, rendang adalah makanan sehari-hari. Tapi secara sejarah dan teknik memasak, rendang berasal dari Sumatera Barat. Setiap ada lomba masak internasional, perdebatan ini selalu muncul lagi. Pertanyaannya, kenapa konflik budaya ini terus berulang? Pertama, ini terkait dengan migrasi. Sejak ratusan tahun lalu, suku Minangkabau, Bugis, Jawa, dan Bawean telah bermigrasi ke Semenanjung Malaya. Mereka membawa budaya, dan budaya itu tumbuh di dua wilayah. Kedua, dokumentasi yang lemah. Dulu, Indonesia kurang aktif mendaftarkan HKI dan warisan budaya. Sementara Malaysia sangat agresif dalam branding pariwisata. Inilah celah konflik itu. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap nantikan video kami selanjutnya.